Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, sosok perempuan yang inspiratif, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vila Hitzke Erta, umur saya sekarang jalan 19 tahun. Ini kisah saya memeluk agama Islam. Jadi, waktu itu awalnya saya udah lama dari SMP. Dari SMP tuh saya kan kalau dibilang ikut kegiatan gereja gitu udah aktif memang, kayak Miss Dinar, terus ya kayak kor-kor gereja gitu, terus kayak sekolah. Di situ saya disuruh ngerangkum catatan sama guru. Nah, di dalam rangkuman saya baca ada bagian yang bilang Tuhan itu satu, Yesus itu utusan Allah. Dari situ saya mikir, pas udah SMA, saya SMA di SUPM, di situ asrama dan di situ mayoritas kebanyakan yang Islam. Waktu itu saya sekamar sama teman saya, dia dari Natuna, namanya Dina. Nah, di situ kita tuh awalnya kayak apa sih? Dia tuh selesai sholat. Saya nanya, Bina, nggak capek? Waktu itu bulan puasa. Bina nggak haus ke bolak-balik ke masjid, puasa, nggak cia, kata dia. Kok Bina mampu? Mampu lah, kata dia. Ini nggak berat benar kok, kata dia. Udah gitu, dari situ saya mulai belajar, nanya-nanya tentang Islam itu apa, kayak gimana. Terus dia kayak ngajarin saya dari buku-buku, kayak dari video-video gitu, kayak Dr. Zakir Naik. Dari situ dia ngajarin saya. Terus dia bilang kalau dia mau belajar tentang Islam, belajar dari buku. Itu jalannya udah lurus, kayak gitu. Jadi waktu SMA saya udah sering ikut, kayak apa sih? Udah sering ikut belajar tentang Islam, nanya-nanya ke guru-guru Islam, udah belajar banyak. Tapi kayak cuman pengenalan aja sih Islam itu gimana. Saya waktu itu tinggal sama orang Islam, sama teman saya. Situ saya lihat dia rajin sholat segala macam. Hati saya tuh kesentuh lagi gitu. Dia sholat 5 waktu dalam 1 hari itu mampu, sedangkan saya seminggu cuman sekali, itu pun cuman 2 jam. Itu kayak mau bangun pergi ke gereja aja malas. Dari situ saya belajar lagi tentang Islam. Ada keinginan mau masuk Islam. Tapi saya belum berani karena memang keluarga saya taat agama di Kristen. Keluarga saya pun keras, kayak dari keluarga mama, nenek terutama itu paling keras. Jadi saya belum berani. Sampai saya kerja udah sekitar 7 bulanan. Dari situ saya nekatin niat saya bulatkan niat saya pergi ke Kementerian Agama. Di situ saya minta diislamkan. Tapi dari orang Kementerian Agama waktu itu belum berani karena katanya saya kan waktu itu masih 18 tahun. Belum cukup umur, kata dia. Itu harus minta tanda tangan orang tua dulu. Kalau mau langsung sendiri itu harus 21 tahun. Kayak gitu. Saya sempat diam jadinya. Orang tua saya enggak ngizinin, Pak, kata saya bilang. Dia pun jadi kayak dia bilang, ya nggak apa-apa kalau gitu, katanya kan. Kita bantu kamu islamin, kata dia kan. Tapi setelah ini kamu minta tanda tangan orang tua kamu, kata dia gitu. Karena kita nggak bisa nunda niat baik kamu, kata dia gitu. Jadi hari itu saya lupa hari tanggal berapa, tapi sekitar 2 bulanan yang lalu saya udah mualaf.
Nah, situ saya masih diam-diam dari keluarga. Saya cuman kasih tahu ke papi. Waktu itu saya bilang ke papi, papi terima. Kalau itu memang jalanmu, kamu tenang di situ, di agama itu ya jalankan nak, katanya. Jadi saya waktu itu saya sama papi yang tahu. Kebetulan memang papi sama mami udah pisah, udah cerai. Papi sama mami udah cerai, udah beda daerah. Jadi saya pun lebih akrabnya sama papi. Saya kasih tahu papi semuanya, saya di sini ngapain, kayak mana keadaan saya, agama saya. Papi terima. Situ saya senang setidaknya dari salah satu keluarga saya ada yang dukung. Kalau untuk mami waktu itu saya masih diam dia, paling saya cuma bilang mami memang udah tahu karena dari SMA dia udah tahu gelagat saya dari kayak belajar banyak tentang Islam. Saya dari SMA udah memang kalau balik ke rumah tuh kan pasti kayak saya kan asrama, balik ke rumah paling kayak hari raya gitu. Dan di rumah tuh masakan pasti ada yang namanya babi. Jadi kalau setiap saya pulang tuh saya jadi kayak punya alasan nggak makan ayam sama makan babi. Jadi kalau cuma menghindar babi kan keluarga curiga. Jadi saya bilang saya nggak bisa makan ayam sama babi. Apa? Soalnya gatal-gatal, kata saya bilang. Jadi saya alasannya kayak gitu. Nah dari situ tuh mami tuh udah mulai curiga dah kan. Soalnya saya pun kalau diajak sembahyang udah jarang mau. Lebih banyak apa sih tertarik kalau azan. Nah saya mulai tuh matikan TV kalau di rumah. Jadi tuh kayak diam gitu kan dengerin azan. Nah mami tuh mulai aneh sama gelagat saya. Jadi dia tuh kurang suka. Kalau kau memang waktu itu sebelum saya masuk Islam dia jauh tidak pernah ngomong. Kalau kau masuk Islam, kau bukan keluarga kami lagi. Jangan panggil mamimu lagi. Saya bilang, ya katanya. Jadi semenjak saya udah Islam, sekitar 1 bulanan mami belum tahu. Saya cuma diam-diam, saya cuma bilang kayak niat saya ada memang masuk Islam. Mungkin dalam waktu dekat saya akan masuk Islam. Tapi padahal sebenarnya saya udah Islam waktu itu. Saya cuma melihat respon mami gimana. Ya mami marah besar. Mami marah. Ya bilang anak tak tahu diri segala macam. Udah dibesarkan. Malah udah dibesarkan, baru kerja, udah belaga, nak ngatur diri sendiri, kata dia kan. Nggak usah kau pulang ke sini lagi, kata dia. Kau bukan keluarga kami lagi, kata dia. Itu saya baru ngomongin niat saya. Jadi saya sedih aku tuh kayak pengen nangis gitu. Cuman ke depannya nih, saya udah Islam, tapi keluarga nggak ada yang mengakui gitu, nggak ada yang menerima. Nah, enggak. Jadi saya jadi diam ya, jalankan hari-hari saya kerja segala macam sampai waktu itu ada teman saya buat story tentang saya gitu kan. Rupanya teman saya berteman sama adik saya kan tinggal sama mami. Jadi ketahuan saya di situ pakai jilbab, udah Islam. Jadi keluarga tuh udah tahu semua, nenek semua udah tahu kan. Mami marah, mami nggak ada ngubungi, cuman adik saya ngubungi kakak ngapa masuk Islam, kata dia. Ngapa kakak bodoh, kata dia. Ngapa kakak terpengaruh agama orang, kata dia kan. Itu agama nggak bagus, kata dia. Agama kayak gitu tuh banyak terorisnya, kata dia kayak gitu. Enggak deh, kata saya bilang kan. Jangan kayak gitu, jangan lihat dari orangnya, lihat di Islamnya, kata saya bilang kan. Ini niat kakak, kata saya bilang. Kakak tenang di sini di agama ini. Kakak ngerasa agama ini lebih baik, kata saya bilang kan. Udah adik saya tidak menghubungi saya segala macam, keluarga pun saya tahu, keluarga saya memang udah tahu, cuma mereka diam-diam. Sampai akhirnya saya udah jarang pulang, sebulanan lebih. Mami chat, mengapa nggak pulang kalau off kerja, kata dia kan. Terus saya balas, emang mami mau nerima kakak, pulanglah, kata dia kan. Besok pulang, kata dia. Kebetulan besoknya saya off kan. Jadi nenekmu sakit, kata dia kan. Nenekmu kepikiran kamu, kata dia. Nah situ jadi saya tuh kayak kasihan. Jadi ya udah saya pulang dulu. Mungkin bisa diomongkan baik-baik. Tapi dari masih di Pontianak, saya tuh udah mikir,
ini kemungkinan terburuk saya mungkin nggak balik lagi di Pontianak, mungkin ditahan. Dan ya sampai ke sana, sebelum sampai rumah dekat masjid, saya singgah sebentar di masjidnya. Waktu itu waktu zuhur. Jadi saya sempat sholat, itu tuh saya nangis ketakutan bergegar gitu. Nginjak rumah itu saya takut sekali. Itu sholat, udah sholat, saya waktu itu bawa mukena sama apa sih namanya, sejadah. Saya bawa mukena sama sejadah. Itu tuh saya simpan di jok motor waktu itu kan. Jadi udah sampai rumah, saya masih pakai jilbab. Waktu itu orang rumah lagi sepi, nenek saya lagi kerja. Dia suka ke sawah gitu kan, jadi lagi nanam padi gitu kan. Jadi di rumah tuh cuma ada kakek, om, sama adik saya. Adik saya lagi tidur, kakek itu kayak lagi jaga jemur padi di depan rumah. Jadi kakek tuh orangnya ya terserah kau lah gitu kan. Jadi dia kurang gimana gitu. Jadi kalau saya pakai jilbab pun dia waktu itu nggak masalah. Dia paling nanya ngapa masuk Islam udah gitu. Kalau om saya dia kayak kurang gitu juga, jadi kayak cacat mental, jadi dia kurang paham. Jadi saya masuk kamar pakai jilbab, adik saya bangunin, "Dek, kakak udah datang." Dia nangis. "Ih, bukan kakak adik," katanya. "Kakak adik nggak pakai jilbab," katanya. Ya, tak lama mami datang. Mami tidak ada negur. Mami cuma diamin saya. Saya pun bingung mau ngomong kayak mana. Cuman kayak sedih gitu kan, kayak datang rumah nggak ada yang beliin, adik pun jadi diam, semua orang diamin. Mami diam gitu kan. Tak lama datang nenek udah pulang, nenek duduk di dapur manggil saya, "Kia, sini dulu," katanya. Duduk. "Kau udah masuk Islam?" "Ya, Nek." Saya bilang kan, "Apa kau masuk agama Islam? Apa kau masuk agama orang?" katanya kan. "Kau tuh dididik dari dulu makan babi," gitu. "Masih bodoh," gitu. "Itu niat villa, Nek." Kalau di rumah saya dipanggil Kia. "Niat Kia, Nek." Niat apanya?" katanya kan. "Bilang ya aku tuh itu cowok," katanya. "Nggak ada, Nek, akan ada Kia, nggak ada itu cowok," kata saya bilang kan. "Kau jangan nak masuk Islam." Sedih nenek kepikiran katanya. Nenek kepikiran semalaman nggak bisa tidur, kata mikirkan kau bodoh benar katanya kan. "Kau jangan masuk Islam lagi. Kalau kau masih mau jadi keluarga sini," katanya, "kau masih mau jadi nama kau masih ada di keluarga ini, kau jangan masuk Islam," katanya kan. "Kalau kau masih ngotot masuk Islam, udah kedua kau jangan nganggap dia kakak kau," katanya kan. Bilang, saya cuma diam, saya nggak jawab, saya diam duduk. Itu air mata saya udah menetes. Dia bilang, kau masih mau masuk Islam?" "Masih, Nek." "Masukkan penjara kau," katanya, "pakai ke polisi kau." "Tak apa-apa, Nek." Karena saya tahu tidak ada hukum yang menjarakan orang pilih agama, pindah agama lain. Jadi lama, "Jangan kau masuk Islam ya." Dia ngomong panjang lebar tentang jangan masuk Islam. "Jangan masuk Islam ya." "Enggak, Nek, Kia tetap di agama Kia." Saya bilang kan, "Lalu udah engkau nih," kata dia, "langsung kau udah usah pulang lagi ke Pontianak," kata dia. Kejut lah saya kan kerja. Jadi enggak, Nek, Kia tuh kerja, kata dia bilang kan. "Di sana Kia ada kerjaan, Kia punya tugas." Dia bilang kan, "Ini nggak bisa kayak gitu, nggak usah ngelarang-larang Kia," katanya bilang. Ini udah keputusan Kia. Dia langsung ngamuk, dia nampar saya, dia tolak kepala saya, dia bilang, "Anjing," gitu. Dia bilang saya anjing. "Lu usah aku nganggap jadi kakak gua," dia bilang adik saya. "Dia nih anjing, setan, bukan manusia." Saya ditampar berkali-kali waktu itu. "Anak setan," dia bilang. "Nggak mau ikut ajaran orang, malah ikut agama kayak gitu. Apa kau masuk agama orang?" kan?
boleh balik Pontianak lagi katanya. Itu saya jadi sedih, nangis, tapi saya tak berani ngelawan, saya cuma diam. Karena di rumah tuh Nenek yang paling seram daripada Mami. Saya tak boleh pulang lagi ke Pontianak. Situ ada Mami juga, Mami cuma diam mandang saya. Dia tak ada mau nolong aku segala macam. Situ tuh saya benar-benar jadi kayak tahanan gitu. Malamnya motor saya diambil, Mami ngambil kunci motor saya. Terus sajadah segala mukena saya disembunyiin, tak tahu di mana. Saya jadi susah sholat, mau ibadah juga susah, mau ngapa-ngapa susah. Saya cuma diam di kamar. Nenek datang lagi ke kamar, saya cuma bisa nangis diam. Nenek cuma marah, nampar. Udah lama di situ yang saya punya cuma HP sama pegangan uang yang ada. Motor pun udah ditahan, dan semuanya udah ditahan. Kayak pakaian saya juga udah diambil semuanya, jadi saya tidak ada bawa pakaian lagi. Tas-tas segala barang-barang saya yang untuk bawa ke Pontianak lagi itu tidak bisa, tidak ada gitu. Mami bilang, siapa yang masukkan ke Islam? Saya takut orang yang masukin saya Islam terus jadi di penjara gitu tanpa izin orang tua gitu kan. Dan saya bilang tidak ada, kakak Kementerian Agama, itu orang yang di Kementerian Agama yang bantu kakak sendiri. Bohong katanya, pasti ada yang ngajak, kalau ada yang ngasih tahu kan. Tidak ada, kakak sendiri, itu kan niat kakak. Lalu Mami nampar lagi. Kau gini kan. Saya lupa aku ngomong apa, Mami marah. Saya udah lama, saya punya HP di situ, jadi itu saya hubungi semua teman-teman saya, orang-orang saya yang ada di Pontianak, bantu saya gimana. Jadi cuman itu, jadi saya mau hubungi, waktu itu belum sempat hubungi papi, tapi teman-teman saya udah hubungi papi. Saya belum sempat hubungi papi, HP saya diambil karena waktu itu Mami datang, mana HP kau katanya. Saya di kamar, saya cuma diam gitu, cuma diam nangis, tak tahu mau ngapa-ngapain. Mana HP kau katanya, kurang ajar Mami, kenapa kau ngadu-ngadu ke papi katanya kan. Tapi kau dan diizinkan kau masuk Islam. Mana HP kau? Saya situ panik, karena di situ kayak harta saya cuma di HP, dia harus minta tolong gitu kan, biar bisa bebas dari situ. Jadi itu tuh kayak Mami sama Nenek yang badannya besar, tenaganya kuat, berebutan HP sama saya waktu itu di kamar. Itu Mami kayak nahan pala, Nenek nahan tangan, sampai Nenek gigit tangan saya. Mami kepala saya, HP ini udah segenggam-genggamnya, saya buat pegangnya masih ya, akhirnya lepas, keambil sama Mami. Di situ saya benar-benar kayak jadi stres gitu. Saya seteriak-teriaknya, Mami balikin HP kakak. Mami jangan, apa aja kayak gini sama kakak. Ini kan niat kakak, kita punya hak masing-masing memilih agama. Kakak ngerasa di sini benar nih, kakak kayak gitu. Mami dulu pernah bilang sama kakak kalau kita agama ini karena satu hal ya mungkin itu udah takdirnya. Kenapa sekarang Mami kayak gitu? Itu dulu Mami mikir bodoh katanya. Mami sayang Nenek, makanya Mami dengarkan omongan Nenek katanya gitu. Kau tidak sayang Mami sama Nenek, maka kau tuh bertindak sendiri katanya. Tidak kayak gitu nih. Mami benar-benar marah, mereka semua marah. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.